Audiobook dari buku berjudul Good Habit, Bad Habit. Bab 15. Anda tidak sendirian. Terkadang rasanya seperti ini. Saya sedang berdiri di tepi sungai yang mengalir dengan cepat, dan tiba-tiba saya mendengar teriakan seorang yang nyaris tenggelam. Saya pun melompat ke dalam sungai, memeluknya, menariknya ke tepian, dan memberinya napas buatan. Tepat sekali ia mulai bernapas, ada lagi yang berteriak meminta tolong. Saya melompat lagi ke dalam sungai, menjangkaunya, membawanya ke tepian, memberinya napas buatan. Dan tepat ketika orang itu mulai bernapas, ada yang berteriak lagi. Saya pun kembali ke sungai, menjangkau, menarik, dan memberi napas buatan, lalu ada teriakan lagi, dan lagi. Tanpa akhir, rangkaiannya terus berputar. Anda tahu, saya begitu sibuk melompat, menarik, dan memberi napas buatan, sehingga tidak mempunyai waktu untuk melihat siapa di hulu sana yang telah mendorong orang-orang tadi. John McKinley, pakar epidemiologi. Untuk menerangkan kekuatan di balik kebiasaan kita, perlu ditunjukkan seberapa drastis kebanyakan dari kita membuat taksiran berlebihan atas kekuatan dan pentingnya pikiran sadar. Bukan berarti pikiran sadar tidak efektif. Ia hanya tidak sehebat yang kita kira. Kita dapat menyalahkan egoisme kita atas persepsi diri yang terdistorsi tersebut. Bagi pikiran sadar kita, tiap orang secara unik memegang kendali atas hidup dan perilaku kita. Dengan begini, ketika kita gagal meraih sasaran, kita merasa terkutuk dua kali. Tidak hanya merasa gagal meraih garis finish, kita juga merasa tidak memiliki bakat untuk sukses sejak awal. Sebagaimana telah kita lihat, kita tidak perlu merasa seperti ini. Pribadi habitual kita dapat mengambil alih banyak kegiatan monoton yang diperlukan untuk meraih sasaran yang ditetapkan oleh pribadi sadar kita. Hidup menjadi lebih efisien dan bahagia. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang tidak mampu dipecahkan oleh pribadi habitual, sebab ada beberapa hal yang memang terlalu besar untuk ditangani sendirian. Mayoritas tantangan Anda sendiri sesungguhnya tidak terlalu personal. Coba lihat ke sekitar Anda. 40% dari kita menderita obesitas. Setengah perkawinan kita berakhir dengan perceraian. Dan ketika pensiun dengan tabungan yang jumlahnya rata-rata hanya $17.000, statistik yang sangat mengerikan ini menyembunyikan wawasan yang membebaskan. Kesehatan dan kesejahteraan Anda bukan hanya tanggung jawab pribadi Anda sendiri. Mereka adalah tantangan yang dibagi secara sosial, yang mencerminkan cobaan yang pernah kita alami di lingkungan tempat tinggal yang lebih luas. Ini mempunyai implikasi terhadap bagaimana kita berpikir tentang kebiasaan dan bagaimana kita mengorganisasikan lingkungan yang lebih baik bagi kita semua bersama-sama. Dengan memperhatikan daerah hulu, Anda dapat mengidentifikasi kekuatan yang mendorong kita semua ke sungai kesusahan, seperti yang diceritakan oleh John McKinley. Anda tidak akan mengalami kerugian kecuali jika Anda berkubang dalam kegelapan. Ekonom pemenang penghargaan Nobel Richard Thaler dan teman sesama pengarangnya Chas Sunstein memperkenalkan istilah nudge dalam buku tahun 2009 tentang kebijakan sosial. Mereka mendekatinya menggunakan perspektif dari atas ke bawah, dari bidang yang dikenal sebagai ilmu ekonomi perilaku. Tentang kesimpulan mereka juga bermanfaat bagi kita semua. Sebagaimana kita telah membahas petunjuk dan konteks di tingkat pribadi, mereka menunjukkan bagaimana mengubah opsi pilihan dalam lingkungan kolektif kita merupakan bagian dari kebijakan sosial yang cerdas. Sistem pajak adalah prototipe kebijakan untuk mengubah perilaku, namun seperti yang mereka tunjukkan, solusi kebijakan tidak harus sekaku pajak yang kebanyakan dibayar sambil menggerutu. Sebaliknya, Thaler dan Sunstein menawarkan perubahan kebijakan yang menggunakan sebuah dorongan lembut atau nudge yang mengubah perilaku orang dengan cepat, yang dapat diprediksi tanpa melarang opsi apapun atau mengubah insentif ekonomi secara signifikan. Karya mereka langsung dapat dicerna oleh kita sebagai upaya untuk mengendalikan kekuatan pendorong dan penghambat di lingkungan kita. Sebagai contoh, coba pikirkan donasi organ tubuh. Di banyak negara ini ada keputusan opt-out. Orang diasumsikan telah memberikan izin mereka kecuali mereka membuat keputusan untuk tidak menyumbangkan organ mereka sesaat sebelum kematian mereka. Seperti yang bisa Anda duga, negara penganut sistem opt-out seperti Spanyol, Austria, dan Singapura memiliki program donasi organ yang sangat sukses.
Di Amerika Serikat, kita masih harus opt-in. Anda diasumsikan tidak bersedia mendonasikan organ kecuali jika Anda mengatakan kebalikannya secara eksplisit. Biasanya dengan mencontreng sebuah kotak. Misalnya dalam surat permohonan membuat surat izin mengemudi, hasilnya adalah kekurangan organ untuk didonasikan di Amerika Serikat. Lebih dari 100.000 pasien sekarang harus antri dalam daftar tunggu yang panjang untuk transplantasi. Banyak yang tidak akan hidup cukup lama untuk mendapatkannya. Pendekatan opt-out selaras dengan yang kita ketahui tentang pro dan kontra pembuatan keputusan sadar versus efisiensi kebiasaan. Memutuskan untuk melakukan sesuatu, misalnya menurunkan berat badan atau mendonasikan liver Anda, jauh lebih sulit dikerjakan daripada mengatur lingkungan Anda sedemikian rupa untuk memudahkan Anda mengerjakan hal lain. Kebijakan mendorong lainnya meliputi penyederhanaan informasi, pemberian peringatan, dan penonjolan norma sosial. Ini sebagaimana telah kita lihat, mungkin tidak cukup kuat untuk membuat aksi yang dikehendaki lebih mudah. Ciptaan Thaler dan Shlomo Ben Tanji, dulu Anda harus memutuskan untuk bergabung dengan program tabungan pensiun perusahaan Anda dan mengurangi gaji yang Anda terima di hari ini demi investasi di masa depan. Sekarang, mayoritas perusahaan mendaftarkan Anda secara otomatis sebagai seorang karyawan baru dalam program-program pensiun ini, yang menautkan besar tabungan Anda dengan kenaikan gaji di masa mendatang, sehingga upah yang Anda bawa tidak berkurang atau mengurangi hambatan. Program ini bersifat opt-out. Untuk menolak, seorang karyawan harus secara aktif memutuskan untuk tidak ikut, mengisi sebuah formulir yang mengatakan pada dasarnya, "Tidak, saya lebih suka memakai uang saya di hari ini daripada menabung untuk hari tua." Sebagai bukti keberhasilannya, ketika Thaler memperoleh hadiah Nobel pada 2017, program itu sudah meningkatkan jumlah tabungan pensiun sampai sekitar 29,6 miliar dolar. Merupakan gagasan yang cemerlang untuk melandaskan kebijakan sosial pada sains. Pribadi sadar kita meremehkan kekuatan gaya eksternal dalam konteks keseharian kita, dan kebijakan berbasis sains dapat mengoreksinya. Di Inggris telah diciptakan sebuah Behavioral Insight Team untuk menggunakan sains dengan cara ini. Mereka merancang kebijakan pemerintah untuk mengubah lingkungan sehari-hari sedemikian rupa agar orang lebih mudah mengambil pilihan yang baik. Amerika Serikat seperti biasa agak berbeda dalam mengurus kebijakan. Sekarang kita mempunyai Social and Behavioral Science Team di tingkat federal, tetapi pengaruhnya jauh lebih kecil daripada tim serupa di Inggris. Kemerdekaan dan kebebasan, baik kasar atau tidak, masih merupakan gagasan yang sangat menggoda di Amerika Serikat. Bukan berarti kita tidak suka saling menolong. Kita hanya masih sering berasumsi bahwa pengendalian diri dan tekad adalah cara autentik satu-satunya untuk meraih hasil. Kenyataannya, kita hanya menjadikan hidup lebih sulit bagi diri sendiri dan membuat orang yang tidak memiliki kekuatan tekad luar biasa merasa harus menerima kegagalan. Kendati demikian, ada beberapa semi eksperimen bagus yang berlangsung di seluruh negeri. Keragaman luar biasa yang ada di Amerika berperan dalam hal ini. Negara ini adalah sebuah federasi dengan ikatan yang longgar, dengan tiap negara bagian dan kota sampai batas tertentu memiliki undang-undang, nilai, sejarah, dan perekonomian masing-masing. Keragaman ini memungkinkan kita untuk membandingkan daerah yang warganya lebih bisa meraih sasaran hidup yang umum dengan daerah yang warganya hidup dalam situasi lebih buruk. Sederhananya, orang sudah melakukan segala cara untuk menjadi lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. Tetapi di beberapa kawasan tertentu, mereka tetap harus berusaha lebih keras daripada warga kawasan lain. Tentu saja, kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apa tepatnya yang menciptakan kebiasaan dan gaya hidup mereka lebih bermanfaat di suatu tempat daripada tempat lain. Dan itu sebabnya saya menyebutnya semi-eksperimen. Namun, seperti yang Anda lihat, seringkali kita menebak jenis kebiasaan sosial apa yang bisa mengubah kekuatan di lingkungan sekitar kita yang bisa mendukung kita untuk meraih sasaran. Jika Anda bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk lebih rajin berolahraga? Saat ini, Anda akan mengharapkan sebuah perbincangan menarik tentang bagaimana cara menyiapkan kekuatan pendorong dan menghilangkan kekuatan yang menghambat, dan juga pentingnya imbalan. Anda berharap saya akan menjelaskan bagaimana Anda, secara pribadi, dapat membentuk kebiasaan berolahraga sesuai situasi Anda. Jawaban itu ada benarnya. Namun,
Ada jawaban lain dalam kekuatan pendorong dan penghambat bersama yang merupakan opsi wajib bagi kita semua di lingkungan kita. Di beberapa negara bagian, orang lebih sering berolahraga dari negara bagian lainnya. Lebih dari 25% penduduk Colorado, Alaska, dan Washington DC dalam tahun 2014 memenuhi anjuran pemerintah untuk melakukan olahraga yang menyehatkan jantung 150 menit per minggu dan melakukan latihan beban 2 kali seminggu. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika penduduk Colorado dan Alaska memiliki prevalensi paling rendah di Amerika untuk diabetes tipe 2. Dan di Colorado ini berlaku pula untuk hipertensi. Washington DC tidak jauh tertinggal dalam kedua pengukuran tadi. Angka untuk olahraga itu hanya setengahnya di Tennessee dan di West Virginia, dengan kurang dari 13% warga yang berolahraga secara teratur. Di beberapa negara bagian, banyak orang bahkan tidak berusaha berolahraga. 1/3 penduduk Alabama, Louisiana, dan Mississippi tidak berolahraga sama sekali. Terkait dengan itu, penduduk negara bagian ini memiliki angka paling tinggi untuk penyakit diabetes. Mereka berada dalam 10 besar pada peringkat penderita diabetes tipe 2 dan tekanan darah tinggi terbanyak. Apa resep ajaib yang membedakan negara bagian sehat dan negara bagian tidak sehat? Salah satu jawabannya adalah orang seperti itu kebetulan memilih tinggal di sana. Orang yang sedang berolahraga memang mencari lingkungan yang kaya dengan pemandangan indah, seperti Colorado dan Alaska, yang merupakan surga bagi para penggemar ski, panjat tebing, dan kaya. Washington DC menghadirkan citra sebagai kota aktif dengan para pejalan kaki, pesepeda, dan pelari. Sebaliknya, Louisiana dan West Virginia tidak menampilkan citra gaya hidup yang aktif. Orang yang gemar duduk tampaknya merasa nyaman tinggal di sana. Jangan pernah meremehkan kemampuan orang menyortir diri sendiri. Namun, masih ada jawaban lain, yaitu bahwa program, kebudayaan, dan politik setempat juga berpengaruh terhadap perilaku penduduk di tiap negara bagian. Di Colorado dan Alaska, misal, industri rekreasi luar rumah merupakan kekuatan yang dominan. Ada juga perilaku tetangga Anda. Apabila Anda tinggal di salah satu negara bagian ini, tetangga Anda mungkin sesekali mengajak Anda ikut jogging. Anak-anak Anda akan bersepeda ke lapangan sepak bola, dan penduduk setempat berjalan kaki pergi ke toko. Pada titik tertentu, tekanan dari pergaulan dapat berpengaruh. Namun, bahkan sebelum itu, Anda seperti tinggal memilih kegiatan dari menu yang berbeda. Jika Anda tinggal di sebuah tempat dengan tetangga yang kebanyakan pemalas, Anda akan lebih mungkin diundang makan bersama atau bermain kartu daripada bermain basket. Ini lebih dari sekedar analisis akademik. Yang benar-benar ingin Anda ketahui adalah apa yang akan terjadi pada Anda jika Anda pindah ke negara bagian yang lebih mendukung olahraga. Apakah sesuatu seperti lingkungan tempat tinggal bisa meningkatkan kebugaran dan kesehatan diri Anda? Akankah ini terjadi begitu saja seperti sulap? Apakah berat badan Anda akan turun juga? Tentu saja, saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi bagi setiap orang. Itu kekurangan dalam pemikiran tentang kebijakan sosial dan pengaruh dari hulu terhadap lingkungan yang lebih luas. Kita hanya dapat menarik kesimpulan seputar pengaruh rata-rata pada orang sebagai kelompok. Namun, coba simak yang terjadi pada sejumlah orang yang selamat dari badai Katrina, badai yang meluluhlantahkan New Orleans pada Agustus 2005. Para peneliti memantau ke mana 280 orang di antara para pengungsi direlokasikan. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan muda yang membawa anak-anak. Tidak ada yang tahu di mana mereka akan terdampar. Tujuan mereka masing-masing ditentukan oleh peristiwa acak seperti kemacetan lalu lintas, evakuasi, dan kepadatan tempat penampungan di kota terdekat. Karena orang-orang ini tidak dapat memilih di mana mereka akan tinggal, kita dapat melihat apakah mereka dipengaruhi oleh lingkungan setempat mereka, terlepas dari preferensi mereka untuk berolahraga dan berjalan. Sebagian besar pengungsi pindah ke New Orleans dari New Orleans keluar kota. Banyak yang menyebar di kawasan yang tidak terlalu padat namun memiliki akses jalan lebih sedikit. Ketika dihubungi 7-9 19 bulan kemudian, bobot badan mereka bertambah rata-rata 5%, berat mereka naik sekitar 5 kg. Kendati demikian, ada sebagian pengungsi yang pindah ke tempat yang sama padat dan memiliki jalan yang mirip dengan New Orleans. Berat badan mereka hampir tetap sama. Kajian ini penting karena mampu mengisolasi satu pengaruh pada kesehatan dan kebugaran Anda. Bahan ajaib dalam kajian ini adalah apakah lingkungan tempat tinggal memberi kesempatan lebih banyak untuk berjalan?
Ini utamanya masalah legislatif. Sudahkah kota Anda membangun bahu jalan yang memudahkan orang berjalan kaki ke toko dan mengerjakan segala keperluan sehari-hari dengan berjalan kaki? Tentu saja, mempunyai bahu jalan tidak sama dengan menghabiskan 1 jam di sasana kebugaran. Namun, lingkungan tempat tinggal yang memiliki fasilitas untuk berjalan kaki memungkinkan orang berolahraga, bahkan pada hari-hari ketika Anda tidak pergi ke gym. Bahkan bagi orang yang tidak pernah berolahraga, sarana itu menjadi kekuatan yang sudah ada di lingkungan kita, yang secara rata-rata mendukung opsi hidup sehat. Kesehatan kita juga dipengaruhi oleh sarana transportasi, terutama bagaimana kita pergi ke tempat kerja. Sebuah kajian memantau sekitar 4.000 komuter di Inggris selama 2 tahun untuk mengevaluasi pengaruh perubahan alat transportasi. Ada komuter pengguna mobil yang pindah ke transportasi lebih aktif, menggunakan kereta api, bus, bersepeda, atau berjalan kaki. Ketika berbuat demikian, mereka mengurangi indeks massa tubuh mereka atau BMI sebesar 0,32 poin secara rata-rata sekitar 1 kg. Jarak pulang pergi juga penting. Jarak pulang pergi lebih dari 30 menit mengurangi BMI sebanyak 2,23 poin secara rata-rata, sekitar 7 kg. Kelompok komuter aktif di bagian awal kajian ini yang pindah ke berkendara mobil sendiri mendapatkan tambahan rata-rata 0,34 poin BMI sekitar 1 kg. Kami tidak tahu mengapa orang-orang ini mengubah kebiasaan pulang pergi mereka. Mungkin mereka pindah ke rumah yang lebih dekat atau lebih jauh dari jalur transit, atau memulai sebuah pekerjaan baru. Kebanyakan pengidap obesitas mungkin paling enggan beralih ke transportasi aktif. Namun intinya bukan itu. Secara tiba-tiba, bobot tubuh komuter naik ketika mereka mulai menyetir. Secara rata-rata mereka mengalami penurunan berat ketika mereka beralih ke transportasi massal, bersepeda, dan berjalan kaki. Dengan demikian, pertanyaannya menjadi, apakah orang benar-benar akan memiliki transportasi yang lebih aktif seandainya opsi itu lebih tersedia? Mengendarai mobil merupakan opsi yang mudah, terjangkau, dan lazim bagi kebanyakan orang Amerika. Mobil adalah sesuatu yang lazim, sulit membayangkan bepergian dengan cara lain. Di Santa Monica, tempat tinggal saya, sekitar setengah dari penduduknya menempuh jarak pendek dengan mobil mereka, kurang dari 5 km pada 2017, demi menangani kemacetan karena perjalanan jarak pendek. Skuter listrik Bird dan Lime menjadi tersedia untuk disewa. Sama seperti program berbagai sepeda, ada sebuah aplikasi ponsel untuk menunjukkan di mana titik peminjaman terdekat dengan proses yang mudah, dan ongkosnya pada 2018 hanya $1,15 per menit. Gagasan ini menurut Frances Stephan, manajer mobility Santa Monica, ditujukan untuk membuat ekosistem transportasi bervariasi layaknya ekosistem biologi. Dominasi mobil yang berlebihan di Amerika Serikat sama seperti menanam satu jenis pohon terlalu banyak. Frances Stephan berkata bahwa ia ingin menawarkan opsi beragam yang bisa hidup bersamaan dalam jangka panjang. Namun, masih ada hambatan dalam pengoperasiannya, terutama terkait keselamatan. Belum jelas apakah pengendara skuter listrik ini memerlukan helm dan pemakaian skuter di bahu jalan beresiko menabrak pejalan kaki. Begitu selesai dipakai, skuter itu terkadang dibiarkan di bahu jalan atau di jalan masuk ke rumah. Berbeda kota, berbeda bentuk transportasi aktif pula. Portland, Washington DC, Minneapolis, Chicago, dan San Francisco, dan Philadelphia semuanya membangun lajur tambahan untuk bersepeda. Berkat kebijakan itu, jumlah pengguna sepeda di kota-kota besar ini menunjukkan kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. New York City sekarang memiliki lebih dari 1.500 km jalur sepeda, dan orang yang bersepeda ke tempat kerja naik 80% antara 2011 dan 2016. Minneapolis menawarkan jalan bebas hambatan khusus sepeda dengan panjang sekitar 70 km, disebut Grand Round Saint Byway. Meski terkendala cuaca buruk, lajur khusus sepeda ini mendorong 5% penduduk kota itu untuk naik sepeda ke kantor. Perubahan sosial seperti ini biasanya berlangsung lambat di awal lalu melaju dengan cepat beberapa waktu kemudian. Sabuk pengaman dalam mobil adalah contoh yang sangat bagus. Hanya sedikit orang yang memakainya pada 1960. Ketika pabrik mobil mulai memasang sabuk pengaman yang mudah dipakai, mula-mula sebagai opsi saat membeli mobil hingga akhirnya menjadi perlengkapan wajib. Lambatnya penerimaan terhadap berbagai inovasi diantaranya disebabkan oleh kebiasaan lama yang muncul ke dalam pikiran
sebelum kita sempat mempertimbangkan alternatif. Kebijakan dari kita bahkan tidak memperhatikan suatu inovasi bahwa inovasi itu sudah sukses. Pemakaian sabuk pengaman mulai melonjak pada 1980-an ketika undang-undang mewajibkan penggunaan sabuk pengaman di banyak negara bagian. Mewajibkan penggunaan sabuk pengaman di banyak bagian, semua mobil di Amerika sekarang mempunyai detektor yang mengingatkan kita untuk memakai sabuk pengaman, dan sekitar 90% pengendara selalu memakainya. Sebagaimana kita lihat di bab 14, orang menjadi suka terhadap suatu aksi karena sering mengulangnya, dan dukungan terhadap pemakaian sabuk pengaman tumbuh dengan begitu cepat. Pemakaiannya dijadikan hal yang wajib. Kepentingan kita soal keselamatan dan kebiasaan memasang sabuk membuat kita terus memakai sabuk pengaman. Mungkin bahkan ketika berkendara lewat New Hampshire, kawasan yang tidak mewajibkan pemakaian sabuk pengaman bagi orang dewasa. Hanya dengan aksi, agaknya orang dapat mendorong perubahan pandangan sosial. Agen perumahan mengakui pentingnya opsi standar di lingkungan tempat tinggal, seiring dengan hasrat manusiawi untuk menyortir diri sendiri. Dari halaman web yang menyajikan statistik tentang kemasyarakatan, Anda dapat membayangkan akan seperti apa hidup Anda seandainya tinggal di lingkungan yang berbeda. Tebakan terbaik Anda adalah kombinasi dari apa yang Anda ketahui sekarang dan gaya hidup kebanyakan orang yang sudah tinggal di sana. Beberapa di antara kebiasaan kita yang tampaknya paling berakar dapat dipengaruhi oleh efek peta atau map efek ini. Sebuah kajian memantau lebih dari 6.000 orang selama 8 tahun untuk meneliti laporan mereka tentang kebiasaan minum yang berubah sejalan dengan perubahan jumlah toko penjual minuman keras di sekeliling rumah mereka. Ketika kerapatan toko bertambah, begitu pula kebiasaan minum. Setiap ada penambahan toko per kilometer persegi, setiap ada penambahan 4 toko per kilometer persegi, tingkat konsumsi bir pria per minggu meningkat sebanyak 32%. Asupan anggur wanita meningkat sebanyak 16%. Undang-undang tentang minuman beralkohol sangat bervariasi di Amerika Serikat. Di 10 negara bagian, kota dapat melarang penjualan alkohol. Sebagaimana tampak pada peta ini, kota yang diberi warna putih disebut kawasan basah, artinya orang bebas menjual alkohol di sana. Kota yang diberi warna hitam disebut kawasan kering, dan yang diberi warna abu-abu adalah kawasan setengah kering, dengan beberapa larangan terkait alkohol. Bahkan di kawasan putih, opsi yang tersedia masih beragam. New York City termasuk kawasan basah, tetapi tiap lingkungan berbeda. Ada yang hanya memiliki 5 tempat penjualan alkohol per kilometer persegi, ada pula yang mencapai 132 toko. Para peneliti di sebuah kajian meminta warga di kawasan ini bercerita tentang kebiasaan minum mereka yang berlebih. Seorang perempuan merasa minum berlebihan jika ia sudah mengkonsumsi 4 takar atau lebih dalam 2 jam, sedangkan laki-laki 5 atau lebih. Di lingkungan dengan 130 toko alkohol, 13% dari semua orang yang disurvei minum berlebihan seperti ini setidaknya sebulan sekali. Di lingkungan dengan 2 toko per kilometer persegi, hanya 8% penduduk yang tergolong sebagai peminum berlebihan. Mudah memahami bagaimana ketersediaan bisa memberi pengaruh seperti ini. Apabila Anda tinggal di kawasan kering, Anda harus mengerahkan waktu dan energi untuk mendapatkan minuman. Tidak mudah untuk minum berlebihan hanya karena keinginan mendadak. Keterbatasan pasokan alkohol di sekitar situ mungkin juga membuat harganya lebih mahal hingga hambatannya pun bertambah. Tentu saja, ketersediaan alkohol barangkali bukan sesuatu yang Anda pikirkan sewaktu pindah. Bahkan jika terfikirkan, mungkin tidak ada banyak pilihan di tempat Anda tinggal. Seringkali kita memilih tempat tinggal karena alasan pribadi yang tidak berkeberatan dengan lingkungan, dengan kekuatan lingkungan lebih luas yang berpengaruh terhadap kita. Pada saat seperti itulah, dalam buku ini menjadi amat penting. Agar Anda dapat mengubah kebiasaan Anda sendiri demi mencapai sasaran Anda yang lebih baik, di sini partisipasi masyarakat juga sangat penting. Dalam masyarakat demokrasi, masing-masing dari kita mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan memilih untuk mengubah lingkungan di hulu, sehingga di sana opsi standar adalah opsi yang menguntungkan bagi kebanyakan dari kita. Seiring dengan waktu, opsi standar yang berpengaruh terhadap kita semua juga menjadi jelas. Mereka yang tidak mampu mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Merupakan kutipan dari filsuf George Santayana yang sering diulang. Mungkin ini paling berlaku dalam hal kebiasaan makan kita. Kebijakan pertanian Amerika berubah pada tahun 1970-an ketika
wabah obesitas dimulai setelah adanya lonjakan harga kebutuhan pokok yang bersejarah. Warga mengajukan protes dan inflasi harga. Kemudian pemerintah mengubah sistem dukungan kepada pertanian dengan cara yang mendorong produksi berlebihan. Perubahan kebijakan ini merupakan kesuksesan politik. Harga bahan dasar pangan tidak menjadi masalah politik lagi sejak itu. Namun, perubahan tersebut menciptakan sebuah resiko kesehatan. Sejak pertengahan 1970-an, petani telah diberi insentif untuk menghasilkan tambahan 500 kalori per hari. Per orang, 200 kalori telah tersaji di piring kita, sedangkan sisanya digunakan untuk berbagai hal lain. Industri makanan tumbuh, begitu pula dengan kita. Porsi makanan menjadi lebih besar. Menurut National Institute of Health, ukuran porsi di restoran telah membesar 2 kali atau 3 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Sebuah bagel ukuran standar dulu biasanya berdiameter 7,5 cm dan mengandung 140 kalori, tetapi sekarang menjadi sekitar 15 cm dan mengandung 350 kalori. Satu porsi spaghetti dulu hanyalah satu cangkir pasta dengan saus dan 3 bola daging ukuran kecil, sekitar 500 kalori. Hari ini porsinya berubah menjadi 2 cangkir pasta dengan saus dan 3 bola daging besar. Kandungannya lebih dari 1000 kalori. Sebuah roti lapis daging kalkun dulu hanya mengandung 320 kalori, sekarang 820. Distorsi porsi ini terlihat jelas pada makanan cepat saji. Berikut ini grafik tahun 2012 dari Center of Disease Control yang menunjukkan seberapa besar ukuran rata-rata makanan cepat saji telah melambung seiring dengan waktu. Sejak 1950-an, kemasan kentang goreng membesar 3 kali lipat, burger menjadi 4 kali lipat, minuman bersoda menjadi 6 kali lipat. Restoran menyajikan dan kita mengkonsumsi. Seperti yang kita lihat di bab 4, ukuran porsi sama pentingnya dengan ketersediaan alkohol di suatu kawasan. Ketika makan lebih banyak menjadi lebih mudah, ketika porsi dan ukuran kemasan menjadi lebih besar, kita akan menghabiskannya begitu saja. Toh makanan itu sudah ada di atas meja kita. Dan begitu kita mulai makan lebih banyak, kita mulai senang makan banyak. Kemudian biologi kita menyesuaikan diri kembali hingga konsumsi yang lebih banyak menjadi hal biasa. Ukuran porsi adalah sesuatu yang menggoda, tetapi masing-masing dari kita bisa mengurangi porsi makanan dengan mudah dengan memilih restoran mana yang bisa sering dikunjungi dan kapan kita sebaliknya makan di rumah. Kita dapat memilih ukuran paket makanan yang kita beli di toko. Opsi standar dari hulu bekerja berdasarkan hasil rata-rata. Hal tersebut tidak harus menjadi kekuatan dalam lingkungan pribadi kita sendiri. Sebuah solusi yang lebih berorientasi pada kebijakan yang sedikit lebih tegas daripada dorongan lembut atau nudge adalah pajak yang dirancang untuk membatasi konsumsi makanan yang termasuk kalori kosong atau minim nutrisi. Dua undang-undang membebankan pajak untuk minuman yang mengandung gula. Pajak 1 sen per ons diterapkan pada 2015 terhadap minuman penyegar di Berkeley, California, serta 1 peso per liter diterapkan pada tahun 2014 di Meksiko. Keduanya cukup besar untuk disadari oleh konsumen sewaktu membayar di kasir. Pajak selalu menjadi perdebatan di Amerika Serikat. Orang lebih menyukai dorongan lebih lembut untuk mempertahankan perasaan bahwa kita punya pilihan. Namun, dalam hal ini, pajak memberikan satu keuntungan. Pajak tidak hanya menambahkan hambatan terhadap kebiasaan buruk yang sudah ada, tetapi juga mengisyaratkan perubahan lingkungan yang baru. Perubahan itu adalah kita sebagai sebuah komunitas tidak lagi menganggap perilaku ini sebagai sesuatu yang luhur. Secara kolektif, masyarakat kita sedang berusaha menguranginya. Kita ini makhluk sosial dan kita membaca petunjuk seperti itu. Ketika standar sosial berubah, orang biasanya ikut berubah. Pabrik minuman ringan berpendapat bahwa konsumen akan mencari kalori mereka di tempat lain. Menurut William Dermody, seorang pejabat kehumasan di American Beverage Association, organisasi dagang untuk para pembuat minuman ringan, pajak pelanggaran dan pembatasan tidak akan mengubah perilaku yang mengantar ke obesitas. Namun, seperti yang kita ketahui, pajak berhasil mengendalikan tembakau dengan baik. Angka konsumsi rokok berkurang sampai setengahnya berkat sistem pajak. Pelanggaran merokok di tempat umum dan pembatasan pada iklan. Di Berkeley, penjualan minuman terperiksa turun 10% setahun setelah pajaknya diberlakukan. Orang beralih membeli minuman lain,
Penjualan minuman ringan yang tidak dikenal pajak naik sebesar 4%. Penjualan air dan kemasan bahkan naik sebanyak 16%. Di Meksiko, sebelum dikenai pajak, minuman perisa menyumbang 10% kalori dalam sehari. Minuman bersoda adalah salah satu produk populer. Dalam 2 tahun sesudah dikenai pajak, konsumsi menurun sebanyak 8%. Orang Meksiko akhirnya membeli minuman lain. Penjualan minuman segar yang tidak kena pajak naik 2%. Sesuai dugaan kita, orang kurang mampu paling terpengaruh oleh pajak ini, hingga mengurangi konsumsi mereka sebanyak 12%. Sedangkan konsumsi orang yang lebih mampu hanya berkurang 5%. Pada 2014, Meksiko juga menerapkan pajak sebesar 8% untuk makanan yang mengandung energi non-esensial. Ini juga berhasil. Pembelian makanan cepat saji turun sebesar 6% dalam 2 tahun pertama. Pengaruh pembebanan pajak pada berat badan kita masih harus dibuktikan. Akankah pajak mengurangi obesitas sebagaimana ia mempengaruhi penyakit yang terkait dengan rokok? Kini kita tahu bahwa pajak bisa mengurangi penjualan. Itu baru jawaban pertama. Kita masih belum melihat pengaruhnya terhadap kesehatan. Dampak dari opsi standar paling mudah ditemukan dalam upaya kita untuk menjalani hidup yang berkelanjutan dan usaha kita untuk meninggalkan jejak polusi sesedikit mungkin. Anda mungkin ingin mendaur ulang sampah agar tidak membuat tempat pembuangan akhir semakin menumpuk. Apabila Anda tinggal di kota, ini akan lebih mudah. Pada 2016, 70% penduduk kota memiliki truk pengumpul sampah yang bisa didaur ulang. Sementara itu, hanya 40% penduduk pedesaan yang memiliki fasilitas ini. Selain itu, negara bagian yang ditinggali juga berpengaruh. Pada 2011, California, Maine, dan Washington berhasil memulihkan sekitar 50% sampah padat perkotaan mereka. Oklahoma, Alaska, dan Mississippi masing-masing memulihkan kurang dari 5%. Di negara-negara bagian itu, Anda harus repot mencari kotak dan pusat daur ulang sampah. Hanya sedikit truk pengangkut sampah yang tersedia untuk memudahkannya. Bagi warga negara bagian itu, daur ulang memerlukan tekad yang kuat. Bagaimana dengan penggunaan energi? Lebih dari setengah rumah di Amerika Serikat sudah mempunyai alat penghitung cerdas untuk mengukur serta memantau pemakaian energi. Apakah rumah Anda salah satu dari rumah ini? Menghemat energi bisa menjadi hal yang mudah. Kendati demikian, dari 75 juta meteran cerdas yang dipasang oleh pemerintah pada 2016, hanya beberapa ribu yang dilengkapi dengan layar display. Untuk mengakses alat itu, kita perlu masuk ke situs laman perusahaan energi kita. Lebih buruk lagi, laman ini tidak memberi kita umpan balik dalam waktu yang nyata. Informasinya ada, kita hanya tidak bisa mengaksesnya. Dulu, alat penghitung ini merupakan kebijakan yang sangat bagus karena umpan balik dari situ dapat menjadi kekuatan eksternal untuk mendorong kita mengurangi pemakaian energi. Dengan dilengkapi layar, ketidaktahuan tentang berapa banyak energi yang kita konsumsi di rumah tidak lagi terjadi. Lebih penting daripada informasi yang sederhana, alat ini memberi imbalan langsung ketika kita memastikan sebuah alat. Anda hanya perlu beberapa kali mencoba menurunkan suhu AC untuk melihat berapa banyak energi dan uang yang dihemat dengan menyetel termostat dari 70 menjadi 75 di hari yang panas. Sebuah eksperimen yang melibatkan lebih dari 400 keluarga di Concord menunjukkan hal ini. 24 selama 2 bulan musim panas pada 2011, konsumen listrik perumahan diberi alat penghitung dengan display yang menunjukkan pemakaian waktu nyata, harga listrik taksiran, pemakaian bulanan, dan jumlah tagihan bulan mendatang. Mereka dapat menyaksikan meteran pada alat itu berputar kencang dan tagihan terus meningkat, atau mereka bisa beraksi dan mengurangi konsumsi listrik di rumah. Kepada mereka juga akan dikirimkan pesan singkat sehari sebelumnya untuk mengingatkan soal kenaikan tarif energi selama periode paling ganas. Sebuah kelompok kontrol hanya mendapatkan pesan tanpa penghitung cerdas. Setelah kajian berjalan selama 2 bulan, kelompok kontrol yang hanya menerima pemberitahuan mengurangi pemakaian energi selama waktu puncak yang paling mahal sebesar 7%. Mereka yang diberi alat penghitung cerdas lebih sukses. Mereka menurunkan pemakaian energi mereka sebesar 22%. Pengarang menyimpulkan bahwa meteran tersebut mengurangi gas rumah kaca akibat listrik perumahan sebesar 1-2%.
Alat ini memberikan sebuah peluang teoritis untuk membentuk kebiasaan menghemat energi. Ketika Anda membiarkan lampu menyala, Anda langsung mendapatkan umpan balik dalam bentuk tagihan yang harus dibayar. Ketika memadamkan lampu, Anda mendapatkan imbalan langsung berupa penurunan tagihan. Ketika melakukan aktivitas yang terus menghasilkan imbalan, maka Anda telah membentuk sebuah kebiasaan konservasi energi, memeriksa penghitung, mematikan listrik. Ini perubahan kebijakan yang menawarkan sebuah mekanisme built-in untuk pembentukan kebiasaan. Sekarang, kita tinggal memikirkan cara untuk menghadirkan display cerdas itu di rumah-rumah kita. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.